Bismillahirrahmanirrahim. Tolong disimak baik-baik talim kita hari ini, penting benar ya. Tajuk risalah yang kita bahas At-ta'arufu ala al-ana auruhi bil basyari. Mengenal aku itu ruh. Kalau nyebut aku, itu tuh ruh. Ya. Mengenal aku atau ruh pada diri manusia. Part 1, ada 2 part kita tamatkan karena ini terkait ibadah kurban. Nah, walaupun kelompok yang kita kaji ini tasawuf amali. Ya, perkara ruhani yang diamalkan dalam konteks kita kehidupan, ya. Langsung saja ke tajuk risalah, mudah-mudahan Allah meridhai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadola bani adama bil ilmi wal amal wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelebihan bagi keturunan Bani Adam alaihissalam dengan ilmu dan amal. Selawat dan salam semoga tercurah pada baginda Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti kebaikan beliau hingga akhir masa. Sebelum kita talim, kita awali dengan talqin zikir dan syahadatain kita kuatkan lagi. Sama-sama kita lafazkan ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifat. Ilahi anta maksudi faridho kamatlubi atini mahabataka wa mahabataka. Haro 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi isbat. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila dunia sholli wa ila droti Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah. Waridullahi ya Allah, ya Allah, ya Allah. Inna ala kulli syai'in qadir, tapi hajatina pasang niat ridha Allah. Wa khususan abaruhi Nur Muhammadin khususan ila ruhi Muhammad Nabi Yunaka. Wabil khusus hadiri al-madi kalifatul radin. Wabil khusus arwahi juriyatihi. Wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilam tanah alam tanah innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minni tadiyati fisabilika atmana antu'atini idan ilquatahata atta makan minat al-qadai ala kulli syai'in taratin li syahwati wa syahwati allati tukriku hadal abada daiman. Allahul qafi rabbunal qafi qasatnal qafi wajadnal qafi kulin qafi kafanal qafi wanimal qafi
Alhamdulillah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa kafalahul mu'minina kitab. Amin. 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 Ya rabbal alamin. Rabbi syari sadri wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah kita bisa kembali untuk datang ke tempat ini berthalibul ilmi. Hadirin jemaah Iwan Afat, baik yang ngaji secara talaki langsung maupun yang tidak langsung, dan tidak lupa yang kita hormati Sohibil Qadilah Lamanu, guru ruhani kita seluruhnya rahimakumullah. Insyaallah hadihil marata sunnut nakis sunwan wana wanikiltum al-gobiul fakiri. Al-fakir yang bodoh ini coba kita bahas, sangat penting ya, disimak dengan baik karena kita akan mengerti apa sih jati diri manusia itu. Ana, ya, aku. At-ta'arafu ala anna auruhi fil basyari. Mengenal aku itu atau ruh, ya, pada diri manusia. Ini terkait ya masalah ibadah kurban, walaupun kategorinya ini tasawuf amali, ya. Ada batanya sebentar ya. Amma ba'du. Manusia itu selalu dipahami terdiri atas dua unsur. Kita ini ada dua unsur, enggak tunggal. Unsur jasmani dan unsur rohani, tahu semua, betul kan? Nah, keberadaan keduanya sama-sama penting, nggak bisa dipisah. Hilang satu nggak bisa jadi manusia, benar kak? Ya. Penting dan menentukan kehidupan antum di atas dunia. Tanpa jasmani, antum nggak akan kelihatan. Nah, betul kan? Makhluk aneh, nggak kelihatan. Dan tidak akan disebut manusia tentunya. Kalau nggak ada bajunya. Bajunya itu badannya, jasadnya, jasmaninya. Yakin nggak itu? Yakin ya? Jadi antum kelihatan itu apanya? Bajunya. Itu yang dicerna oleh indrawi. Demikian pula sebaliknya. Tanpa ruhani, manusia juga tidak akan sempurna. Atau bahkan nggak akan hidup. Nggak bisa hidup. Karena di ruhani ini sejatinya ruh. Badan tanpa ruh namanya zombie atau mayat. Nah gitu ya. Nah, mayat lah. Ya. Zombie masih hidup kan? Ya, ada yang nunggangi. Dari kedua esensi unsur ini, kalau antum ingin ketahui, pelan-pelan aja nih ya supaya paham. Mana yang menjadi kekuatan penggeraknya? Jawab. Ruhaninya atau jasadinya? Semua orang se-Yahudi apapun akan menyebut penggerak tangan, penglihatan, bisa melihat, telinga karena ada ruhani. Sepakat? Yakin? Yakin ya? Buktinya orang nggak beragama, kalau orang itu nggak bisa apa-apa, tandanya ruhnya nggak ada. Berarti kekuatan pokok antum itu yang terlihat atau yang tidak terlihat? Yang tidak terlihat. Makanya termasuk orang yang bodoh kalau nggak percaya perkara yang goib. Gampang ya memahaminya ya? Nah. Jadi jelas, kalau nggak ada ruhani, antum mayat. Ngapain ini gitu kan? Nah ya. Kalau nggak ada jasmani, tapi ada ruhani, antum nggak sempurna, goib. Betul kan? Mending mana kalau suruh pilih? Hilang jasad atau hilang ruh?
Kalau suruh pilih, pilih salah satu aja. Antum ada tapi nggak kelihatan. Kalau hilangnya jasad. Tapi kalau hilang ruh, innalillahi. Itu. Yakin ya? Nah. Jadi di mana letak ruhani itu? Sentralnya. Yang menjadi kekuatan penghidupan manusia. Dalam hatinya. Enggak di mata, enggak di pikiran, enggak di kemaluan, enggak di perut, enggak di kaki, enggak di tangan. Seluruh agama yakin itu. Di hatinya. Kalau ada yang menyebut kolbunya. Ya. Berarti disitulah letak ruh, esensi hati tadi. Ya, maka kita esensi itu kan dari Allah. Tiupan Allah itu. Jadi ampalosnya ruh. Maka kalau ada sesuatu apapun juga, kita langsung ketembaknya ke ruh. Betul ya? Nah, logikanya kan begitu. Itu sebabnya ketika seseorang ditanya tentang siapa pemilik anggota tubuhnya, misalnya mata, telinganya, mulutnya, kakinya, tangannya, dan bahkan semua anggota badannya, maka akan dijawab milikku, milikku. Telinga ini milikku, kan ke sini. Mata tuh milikku, kan nggak mungkin telingaku milikmu, nggak mungkin. Karena ada di badan kita kan, milikku. Berarti milik siapa? Milik ruh. Berarti mata, telinga semuanya harus tunduk kepada ruh. Sepakat? Gampang ya jelasinnya ya. Ini akidah nih. Nah, betul ya? Nah. Milik siapa? Milik aku. Itulah milik ruh, bukan milik jiwa. Bukan milik nafsu. Badan antum milik ruh. Ruh punya Allah. Berarti badan, mata semua milik Allah. Siapa yang mau berdebat? Enggak bisa didebat itu. Kenyataan itu. Udah selesai pulang. Itu kaji badan. Tuntas tuh. Siapa yang mengenal aku maka mengenal tuh Tuhan. Clear nggak? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Pendek kan kajinya? Nggak dibaca bukunya itu, ada yang membuat buku sampai 500 jilid. Nggak muter kepala kita. Benar kan? Logika kita menerima kaji tadi. Nah. Jadi antum nggak boleh ngomong pakai selendang ruh, karena itu punya Allah. Jadi antum nggak boleh beraku bawaden, dosa gadang tuh. Karena aku boleh saya, karena saya tuh sifatnya mujmal, ya boleh. Tapi aku nggak boleh, karena itu asma Allah. Ya, kalau keluarnya namanya huwa. Allah sebenarnya itu dzatiyah. Karena ada di badan namanya aku. Aku itu milik huwa. Ya. Pakat. Boleh enggak orang Minang kan waden? Enggak boleh tuh. Waden kok ana. Waden. Enggak bisa. Itu pakai selendang Allah namanya. Umumnya orang yang berkata itu karakternya pasti merah. Itu. Nah kalau ngimpi warnanya merah aja tuh. Itulah yang mesti didabir, disembelih. Kalau menyebut itu berarti ruh disandarkan kepada sifat ar-ruhi haywani. Keruh hewani. Maka sembelihlah itu. Gunanya itu kaji itu. Ya. Nah konsep tadi itu ada di ilmu tasawuf dan ilmu bahasa mudanya namanya ilmu batin. Esoterik. Ya. Jadi apa yang disebut sebagai ruh atau aku sama tuh. Apa sih yang dimaksud itu? Ketika masih berada di dalam tubuh manusia, aku itu ketika masih berada dalam tubuh manusia, maka yang bersangkutan akan hidup.
Iya kan? Nah, akan hidup. Ruh itulah yang sebenarnya menjadikan kekuatan penggerak terhadap semua potensi dari anggota tubuh, ikhtiar kita, berpikir kita, otak kita. Dengan adanya ruh, maka telinga bisa digunakan mendengar, mata dapat digunakan melihat, otak dapat digunakan berpikir. Kalau ruh kita itu ditomboki dengan keakuan yang bukan mengerti masalah ma'rifat itu Allah, maka otaknya ngeres. Penglihatannya kalau ditunggangi dengan bisikan yang jelek, maka penglihatannya maksiat, pendengarannya maksiat. Itu sebabnya ruh perlu dibersihkan. Dengan apa? Nafi isbat, bukan abaha. Abaha arahnya hanya di kepala. Ada yang tanya sampai sini? Selesai ya. Ini pokok itikot dulu. Siapa yang mengenal dirinya, siapa yang mengenal aku, siapa yang mengenal ruh. Karena dari Allah maka akan mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi sudah jelas semua berfungsi kalau ruh masih ada. Makanya jangan dicemari. Apalagi di kehidupan sekarang. Akan tetapi manakah ruh tersebut waktu meninggalkan jasadnya, maka semua anggota tubuh tidak dapat berfungsi. Semisal apa? Yang mudah aja. Adiknya mati, tidur. Kalau tidurnya benar, bekerja nggak mata? Bekerja nggak telinga? Ya, nggak bekerja itu. Ada mimpi dulu, nanti Endong jelaskan tuh, ya. Ada terkejut, kaget, nanti Endong jelaskan itu, ya. Ruh kemana tuh? Hari itu digenggam sama Allah, nggak dilepas ke alam lain. Kalau ruh itu diambil, dilepas ke alam lain, alam kedua, barja namanya innalillahi. Tapi kalau masih digenggam Allah, antum akan dibangunkan lagi. Kapan dibangunkannya? Ditiupkan lagi, dimasukkan lagi waktu jam-jamnya Allah memanggil pada azan. Sampai? Ya. Kalau azan masih tidur, genggam lagi tuh. Biarin aja. Ya. Maka hilanglah hak antum rizki di kekurangan tadi. Paham tuh? Gitu memahami konsep rizki dalam konsep kajian ruhani. Ya, itu dia. Jadi apa? Ada 5 waktu ya. Betul kan? Yang terbaik adalah ruh itu. Allah menetapkan pada subuh. Tapi yang terbaik adalah qiyamul lail. Bangunkan dia. Karena di situ betul-betul dalam keadaan bersih ruh itu masuk kembali. Berarti rezeki antum diberikan haknya mulai dari qiyamul lail. Ya, ada dia. Ini udah mulai ke dalam nih poinnya nih. Ya. Jadi sudah jelas kalau nggak ada ruh nggak ada fungsi kita. Ketika seseorang sedang tidur, ruhnya digenggam Allah. Artinya ruhnya sementara sedang meninggalkan jasad tapi dipegang Allah. Maka mata yang memilikinya tidak bisa digunakan untuk melihat. Telinganya tidak dapat digunakan untuk mendengar. Otaknya tidak dapat digunakan untuk berpikir. Dan semua anggota tubuh tidak akan bergerak. Dan juga tidak berfungsi. Lebih jauh lagi ya. Ketika ruh atau aku pada seseorang sudah meninggalkan jasadnya untuk selama-lamanya, maka secara fisik kehidupan berakhir. Clear. Jasadnya yang bersangkutan harus secara Islam segera dikembalikan kepada pemiliknya. Tunggu litang, tanah.
kuburan. Dipandang kan? Itu pasti enggak akan terjadi oleh kita? Jawab. Pasti atau enggak? Pasti. Anda ingatkan itu. Kapan waktunya? Allah yang tahu. Sepakat? Sepakat ya? Nah. Apa saja yang ada pada badan, khususnya manusia, dimaksud sudah tidak akan berfungsi lagi disebabkan ruhnya sudah meninggalkannya. Mungkin dalam dunia teknologi modern, iktibar maknanya begini. Mungkin gampang dicerdasi sekarang perkara ruh dengan jasad itu. Ya. Di dunia teknologi sains ya, manusia itu dapat diumpamakan sebagai komputer. Sepakat? Ya, antum ini komputernya sedang aktif nih, hidup. Terdiri dari hardware, software. Ketika sebuah komputer tidak tersedia softwarenya nggak ada, maka komputer nggak ada memiliki arti apa-apa kan? Betul kan? Karenanya ruh bisa diumpamakan software. Duduk. Software kelihatan nggak? Enggak. Harus dibongkar-bongkar. Bukan nggak kelihatan begitu ya. Bisa sebenarnya dilihat gitu. Ruh bisa diumpamakan software adalah memiliki jangkauan yang lebih luas. Keberadaannya tidak kelihatan, namun selalu menjadi penentu. Logikanya gitu. Dalam diri manusia software, itulah aku. Itulah ruh. Selain menjadi kekuatan, energi juga berperan sebagai penentu arah kehidupan. Apa yang disebut aku, itulah sebenarnya menjadi kekuatan manusia. Jadi manakala kekuatan itu telah pergi selama-lamanya, takdirnya sudah habis, maka kehidupan dunia yang bersangkutan berakhir. Pada saat berakhirnya kehidupan itu, jasad akan segera dikembalikan kepada asalnya, tin, tanah. Tanah milik itu. Sementara aku atau ruh kemana? Mati enggak? Enggak. Pindah tempat. Dipindahin tuh, dimensi yang berbeda. Yakin itu enggak? Kita ini enggak mati. Enggak ada. Dalam ajaran tasawuf enggak ada yang namanya insan itu mati. Enggak ada. Kembali dia ke tempat yang berikutnya. Dalam perspektif agama, jasadnya tidak akan keliru ketika kembali karena udah jelas pemiliknya, itu tanah pemiliknya. Enggak bisa dibakar. Enggak milik api itu. Iya kan? Nah, rahmat Allah jasad pun ini berkembang lagi tuh. Jadi apa? Jadi cacing, jadi pohon garu, ya, jadi kelapa sawit, ya kan? Dengan yang berbeda, ruhnya nabati, pergeraknya dimasukkan ruh nabati, kan gitu tuh. Nah. Namun yang menjadi persoalan sekarang, tadi sandaran penjelasannya ya, adalah ruh atau aku tidak akan ada seorang pun yang dapat menolong setelah pindah. Nggak ada yang dapat menolong. Setelah pindah ke alam barzah, nggak ada yang dapat menolong. Kecuali dirinya sendiri. Dengan hasil amalan-amalan yang ada di dunia. Kan gitu syariatnya. Orang yang dalam hidupnya berusaha mengenal siapa zat penciptanya waktu ada di dunia, ya, mengenal siapa diriku, siapa Allah, mengikuti aturannya, maka akan dapat kembali kepada Allah. Betul kan? Di barzah itu pasti seneng tuh. Syariat menyebutnya itulah teras surga. Ya. Kalau antum mengenalnya,
Kalau antum mengikuti aturannya dalam kehidupan di dunia itu, maka pas dia pindah tempat, maka Allah mengenalnya juga. Tuhan itu disebut sebagai zat yang maha suci, adil, benar, sifatnya mulia. Betul kan? Siapa saja yang bermaksud agar berhasil kembali kepadanya harus punya sifat itu waktu hidup. Benar gak? Iya kan? Kalau ingin ketemu lagi gitu, maka sudah barang tentu harus berusaha menyesuaikan dengan sifat-sifat mulia tadi secara konsep kemanusiaan. Jadi ruh atau akunya harus dirawat selama antum masih hidup. Rawat. Bukan badan aja yang dirawat. Dijauhkan dari sifat yang tadi itu. Atau berlaku yang tidak seharusnya dimiliki oleh sifat ruh tadi itu. Sifat manusia, kemanusiaannya. Sebaliknya, harus selalu menyesuaikan sifat-sifatnya dengan sifat mulia yang disebutkan tadi. Itulah aku yang berhasil dalam menjalani hidupnya. Itu berhasil dia. Jadi kalau ada yang bertanya, wujud ruh itu? Halo? Belum tentu manusia pas pindah tempat. Belum tentu. Ruh itu kan esensi. Kalau dipakein bajunya, misalnya bajunya wow, maka ruh kelihatannya seperti wow, maaf. Kalau bajunya misalnya gig, babi, maka kelihatannya juga apa? Babi. Benar gak? Iya kan? Jadi belum tentu ruh itu sama semua sini. Ya. Kalau ditanya wujud ruh itu, jawabannya pendek aja. Belum tentu seperti manusia, teman-teman nih. Belum tentu. Makanya sering ngeliat nggak enak ngeliat orang nih, padahal pakaiannya necis ya. Kok bentuk malampir ya mukanya, gitu kan gitu ya. Itu bahasa rohani loh. Menunjukkan sifat itu. Orang yang waskita itu orang yang sudah terbuka hijab, yang mengenai konsep itu, ketajaman mata indrawinya dibantu dengan mata rohani, mata perasaan, maka dia melihatnya. Jadi nggak perlu berdebat, ngelihat mukanya aja, nah ini muka harimau, nah, nang kalama di awak sih, arealnya inyosenan punyo, nyopaga aja kajambannya, kan gitu pak. Kelihatan itu. Makanya jangan heran kalau ada yang mengkaji-kaji ilmu rohani. Ya, anda bahas. Nanti kalau dibahas keren tuh. Bukan jadi putarannya gampang gitu, putarannya gampang. Pahami ilmunya dulu. Nah di sini tidak ada akses yang andung sebut. Korin ya, tidak. Ini perkara ruh semuanya ya, yang memakai baju, ya, betul kan? Bukan, tidak ada korin. Korin itu kecil, ngeganggu-ganggu aja itu. Ya. Jadi tenaganya kecil itu. Pahami ini aja. Man arafa nafsahu faqad arafa. Siapa yang mengenal dirinya, akunya, maka akan mengenal Allah. Karena aku adalah dari Allah. Duduk. Ya. Jadi ini jelas ya. Dalam Al-Quran dijelaskan. Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke dalam tubuh Adam. Ya. Untuk apa? Untuk dihidupkannya Adam tuh ngeletak, Pak. Kayak patung, tanah lempung. Walaupun udah sempurna dibentuk tuh, nggak hidup. Nggak hidup. Kan tanya itu, sekarang udah rame orang menjual-jual perempuan cakep boneka itu dari Cina atau dari Jepang untuk jomblo-jomblo ya. Ruhnya apa tuh? Elektronik pak, bener gak? Ya, hati-hati dosa besar tuh. Jangan punya ya nanti ya. Makanya boneka dilarang, nggak boleh. Ya. Iqra As-Sajdah 32 ayat 9. Iqra. Suratnya 32 ya, ayat 9.
Dan kemudian ia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi sedikit sekali bersyukur. Halo? Jadi amalan rezeki itu apa? Rezeki dapat jodoh, rezeki dapat duit, rezeki anak sehat. Pas bangun pagi dipanggil Allah, alhamdulillah gua bisa bangun. Alhamdulillah awak bisa bangok. Alhamdulillah awak bisa mandanga. Itu amalan paling keren. Yang lain kalah tuh. 1000 dinar kalah. Selawat kalah. Acok lupa. Abah tanya acok lupa. Itu kurang tuh. Syukur tuh berat pak. Diingetin. Tadi pagi antum dibangunin alhamdulillah enggak? Ke laut. Hilang rezeki itu. Ku tambah-tambah orang yang sering bersyukur kepada ciptaanku, atributku. Maka dikujamin semua rezekinya. Setuju kali. Selesaikan ibadah kita dengan sholat, berbanyak syukur, digetok alhamdulillah, nggak dapat kerja alhamdulillah, karena ada yang di alhamdulillahi dari tidak dapat kerja, yaitu hidup, mendengar, melihat, mencium, bisa ngerokok alhamdulillah. Ini gimana nih? Dong nggak tiba-tiba pitin doang, deh mati wah. Anggo lupo, itu kecil tuh. Minta surga, nggak minta selesai urusan. Masa sama Allah minta yang kene? Minta yang gede lah. Bener gak? Bener ini, itu selesai semuanya tuh. Makanya antum jarang berdoa yang sifatnya kecil. Kalau minta sama Allah, ya Allah tempatkan saya di surga yang paling keren. Betul Pak. Kalau ke arah, ya. Iko indah selesai utang, ada PK Rajo, anak sehat. Tapi digalaan aja Allah. Ya lain ngaden maha kayu, minta kan nenek gitu. Syukur aja deh. Selesai itu. Allah tahu kok. Allah mengetahui hati antum. Bukan nggak boleh berdoa. Masuknya setan itu dari doa yang nyinyir. Itu poinnya. Itu ajarannya benar tuh, tasawuf. Roh itu jatnya murni loh. Dan letak di tubuh manusia itu paling tinggi. Hidup dan hakikatnya berbeda dengan tubuh. Tubuh dapat diketahui dengan panca indera. Sedangkan roh menyelusup ke dalam tubuh. Meliputi, Allah Maha meliputi, ruh meliputi. Yakini itu benar. Meliputi tubuh antum itu ruh. Itulah tiupan Allah, tiupan Tuhan. Sebagaimana menyusupnya air ke bunga. Bunga tanpa air nggak berkembang, nggak hidup, nggak wangi. Kelihatan airnya nggak? Juga.
tidak larut, tidak terpecah-pecah, tapi ada. Untuk memberi kehidupan antum pada tubuh selama tubuh itu mampu menerimanya. Karena tubuh itu ada waktunya tidak mampu menerima ruh hati. Itu batas takdir. Dan semua sudah diukur. Setelah rezeki antum habis. Bukan itu waktu. Umur itu hitungannya setelah jatah rezeki habis. Makanya orang jomblo itu dia panjang umur, Pak. Rezekinya belum dapat. Nah, gitu. Makanya jomblo aja. Aduh, kamu kaji kok. Enggak, supaya agak lebih cerdas sedikit ya. Ayo. Konsepnya kan bisa dikembangin secara sisi kebatinan ruhani kita. Kayak bunga tadi, nggak kelihatan tuh menyelusup airnya tuh. Dalam Al-Quran tuh terkadang diartikan dengan Al-Quran nyebutnya. Ini yang sering buat bingung. Malaikat. Jibril bisa diartikan ruh, betul kan? Nah, jangan bingung. Karena sifat murninya itu Jibril ada ruh, pakaiannya apa? Nur. Kita pakaiannya atin. Maka ditangkap sama Indrawi. Kalau Jibril, malaikat, pakaiannya nur. Nur karena begitu bercahayanya nggak mampu mata ngelihatnya, bukan nggak ada, bro. Silau. Maka disebut malaikat juga kadangkala ruh. Terus wahyu juga bisa disebut ruh. Quran tuh ada ayatnya. Di samping itu pakar tafsir mengartikan ruh dengan, nah ini orang tafsir nih yang ada pikiran nih, jiwa. Yang punya pikiran menafsirkan ruh adalah jiwa. Jadi maka ditanya esensi manusia, jati diri manusia adalah jiwanya. Dia menyebut begitu karena ada pikiran. Duduk gak? Duduk ya, jiwa. Itu pakar tafsir. Kata an-nafs al-mutmainnah itu ruh punya derajat tinggi. Jadi ruh itu ada makomat. Maka disebut an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tentram. Di Quran tuh. Kan Allah berfirman di Al-Fajr tuh 8927. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tentram. Wahai jiwa yang tenang. Itu ruh sebetulnya. Ruhnya nggak kesakitan. Ya. Jadi dalam ayat tadi itu bisa dimaknai kata ruh mempunyai pengertian yang sama dengan an-nafs. Adapun perbedaannya terletak pada penggunaannya aja. Nah, kan gitu. Misalnya dalam ayat yasalunaka an ar-ruh Kul ar-ruh min amri rabbi. Mereka akan menanyaimu tentang ruh. Maka katakan bahwa ruh itu urusan Tuhanmu. Berat loh. Karena bisa berubah nama. Dan ayat ya ayu Tuhan nafsul mutmainah irji illa rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu. Jadi penggunaannya di mana tempatnya akan berubah nama. Paham ya? Ulama abad ke-10, ada yang tahu? Itu Ibnu Sina, pernah dengar ya? Ibnu Sina itu membagi jiwa menjadi 3 macam. Tersandarkan kepada ruh. Jadi di ruh itu ada armada ruh pecahan-pecahannya. Namanya jiwa nabati. An-nafs an-nabatiyah. Di badan antum ada tuh jiwa pohon-pohonan. Ya. Kemudian an-nafs al-hayawaniyah. Itu ada ibadahnya kurban. Yang jeleknya, tapi nggak boleh dihabisin. Ya. Jiwa hewani. Berarti ada ruh hewani, ada ruh pepohonan. Ya. Dan yang ketiga, ada yang tahu?
jiwa insani, an-nafs al-insaniyah. Jiwa insaniyah itu yang ketiga, yang tertinggi. Jiwa nabati itu betah dulu. Jiwa nabati adalah kesempurnaan awal bagi benda-benda alam yang hidup dari segi makan, tumbuh, berkembang. Apakah pohon kelapa enggak tinggi berkembang? Antum kan kembangnya enggak kelihatan. Sama pohon nabati itu. Kalau tahu antum langsung pas nanam pohon bunga mawar langsung kelihatan kembang tuh mekar, bingung tuh ya. Mungkin bisa lari tuh ke bawah jin katanya kan gitu kan. Tubuh kamu kembangnya kan nggak kelihatan, tahu-tahu gede aja. Itu jiwa nabati. Agak sedikit lebih ke goib. Ruh nabati itu ya. Yang kedua ruh hewani. Jadi bergerak berkembang itu ada di ruh nabati. Sedangkan jiwa hewani kesempurnaan awal bagi benda alami yang hidup dari segi pengetahuan, bergerak, berkehendak, ya, berkembang biak, ya, seksualitas itu di hewani itu. Jadi harus ada itu. Nah itulah Qorin mainnya di situ tuh, di pecahan ruh, enggak di ruh awal, Luka. Mainnya di pecahan tadi. Ada mengelompokkan 3, yang jelas ada 9 di badan kamu itu. Maka sering ada ngiringin 9. Nanti disebut tuh. Dominan kemana di pecahan ruh itu antum? Maka mengikuti tabiat itu. Bahkan bisa kerupa. Nah ada amalan-amalan secara kolpi, muka siapa, orang bisa melihat bentuk ruh itu. Terutama di hewani ini. Kalau antum cenderung kepada serigala, muka antum kayak serigala tuh, bagi waskita. Sampai ya? Mau belajar itu? Mau dong? Wah, kenceng tuh. Antum sulit hidup tuh. Karena itu kecanduan, hobinya mata itu berubah melihat hal itu. Maka antum akan melihat ribuan orang rupanya jelek-jelek. Iya. Jelek-jelek. Itu penyakit ruh hewani. Ya. Jadi kalau di nabati pertumbuhan. Ya, kalau insani itu lebih ke murni ya, kerabanian ya. Ada kehendak kebaikan. Jadi jiwa insani adalah kesempurnaan awal bagi benda yang hidup dari segi melakukan perbuatan, potensi pikiran, keahlian, mengetahui ya. Jadi jiwa insani inilah yang dinamakan ruh umumnya, padahal tidak begitu. Itu termasuk pecahan. Ya. Makanya kalau terlalu tinggi ruh insaninya, dia melupakan ruh nabati dan hewaninya, dia merasa sufi yang paling soleh di atas dunia. Sampai. Ya, nggak bisa. Ya. Sebagaimana para filsuf Islam menyamakannya dengan an-nafs an-natikah. Itu ilmu filsafat. Ya. An-nafs an-natikah, jiwa manusia, keruh. Sebelum masuk atau berhubungan dengan tubuh disebut ruh, tapi setelah masuk an-nafs. Sampai setelah ada di tubuh namanya an-nafs, itu Quran. Karena Quran untuk manusia, yang aslinya ruh. Setelah masuk ke tubuh berubah nama an-nafs. Tingginya derajatnya an-nafs an-natikah. Nafs manusia, ruh manusia. Jadi jangan bingung. Ya. Sedangkan setelah masuk ke dalam tubuh, an-nafs. Disitulah maka di an-nafs itu timbul sendiri daya. Daya itu yang disebut al-aqli, akal. Daya praktek yang berhubungan dengan badan, daya teori berhubungan dengan abstrak. Duduk. Teori itu hubungannya dengan abstrak. Karena itu Al-Ghazali Hujatul Islam ya, mengartikan an-nafs berdasarkan arti khusus dan arti umum. Dalam arti khusus, an-nafs itu kan lebih cenderung secara awam disebut ruh, merupakan sumber akhlak. Itu arti khusus. An-nafs itu sumbernya akhlak yang bisa tercela,
yang harus diperangi. Maka pas sebut an-nafs sering harus diperangi arti khususnya. Sedangkan dalam arti umum an-nafs adalah hakikat manusia yang oleh para filsuf, khususnya filsuf Islam, disebut dengan an-nafs an-nantiqah. Ya. Selanjutnya Al-Ghazali menambahkan bahwa qalbu, ruh, an-nafs, al-mutmainah itu nama-nama lain dari an-nafs an-nantiqah yang hidup, aktif dan mengetahui, berakal, berpikir. Pusing dong, oke. Itu gaya Al-Ghazali karena dari pikiran. Nah, dalam filsafat dan tasawuf Islam, di samping istilah an-nafs dan ruh, juga ditemukan istilah qalbu, ya, dan al-aqli. Jadi an-nafs, ruh, qalbu, al-aqli, 4 istilah tadi mempunyai hubungan yang erat sekali. Perbedaannya terletak pada penggunaan artinya aja. Paham ya? Perbedaannya. Karena itu para sufi, orang yang bertarekat mempraktikkan tasawuf, mengartikan an-nafs sebagai sumber moral yang sifatnya tercela. Ya. Sedangkan ruh adalah sumber kehidupan dari sumber moral yang baik. Moral juga, tapi dari ruh. Maka baik. Ruh juga sesuatu yang halus. Karena itu sifatnya halus. Ruh itu dari sononya, gerizanya. Bersih, bebas dari pengaruh hawa nafsu. Yang merupakan itulah yang disebut sirullah. Sir, kopi, naik ke sir. Ruh yang sangat halus dan suci. Ya, hanya bisa diketahui oleh manusia tertentu setelah Allah membukakan ilmu kasyaf. Gambaran yang terbayangkan bukan dari indrawi kepada orang pilihannya. Karena itu al-qalbu atau kalbu diartikan sebagai wadahnya untuk bisa makrifat. Suatu alat untuk mengetahui hal-hal sifat ilahiyah, itulah makrifat. Gimana sifat-sifat ilahiyah? Itulah makrifat. Wadah daripada makrifat adalah qalbu. Paham ya? Ini dimungkinkan jika hati telah bersih sebersih-bersihnya dengan talqiniyah. Duduk gak? Dari hawa nafsu dominan. Melalui pola hidup, prakteknya sederhana, juhud, warak, banyak zikir, istiqomah, terus menerus. Jadi al-aqli atau akal itu bisa diartikan sebagai alat. Akal itu alat untuk mengetahui ilmu yang diamati dari panca indera, dari hal-hal yang sifatnya lahir. Karena itu tingkatannya berada di bawah tingkatan kolbu. Makanya akal pikiran itu tidak keren, bro. Keren kolbu. Duduk ya. Tuh, ruhaninya. Jadi pada para cendekiawan muslim, ulama-ulama, banyak yang memilih diam kalau mempelajari asal usul ruh. Ya, banyak diam. Karena dia bekerjanya memahami ruh itu melalui akal. Sifat akal terbatas, sifat pikiran terbatas. Begini aja udah mulai pusing tuh. Jadi untuk mengemukakan alasan bahwa jiwa atau ruh itu urusan Allah yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali hanya Allah. Dalilnya ada di Quran surat Al-Isra 17 ayat 85. Baca Ikhwan. Itu dalilnya. Karena susahnya bukan nggak boleh diketahui ya, sedikit aja boleh diketahui. Nanti ini itu lah, nanti kita ketahui. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم
Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Interaksi ya. Interaksi, tanya. Bisa jawab gitu. Dan pasti paham dengan Quran tadi. Boleh nggak mempelajari ruh? Boleh. Tapi nggak bisa melampaui batas. Seandainya antum dibuka kasyaf yang sudah melampaui batas, bukan nggak ada nih. Walau haram ya. Apakah ada nama ruh? Udah melampaui batas, akan timbul polemik itu. Karena Allah sudah menekan batasan antum memahami ruh segini. Jangan dilebihin. Kalau dilebihin timbul bacaka orang tuh. Karena otak terbatas. Ujungnya masa perkara ruh jadi mistik. Dosa besar itu. Antum wajib meluruskan. Karena antum sering terkesima dengan dunia medsos, dengan ulama-ulama yang menganggap itu keren. Ya, hati-hati. Ini benar nih. Dudukin kecerdasannya. Nanti pas mengamalkannya antum akan tahu. Ya. Oh, ini kepala nih. Banyak sekarang umat Islam mengejar nama ruh. Kalau udah tahu nama ruh, rezeki datang, ini datang. Tidak ada hadis atau Quran sekalipun yang menunjukkan membolehkan melebihi batasan mengetahui ruh. Duduklah. Kecuali memahami ruh, koridornya harus berandalkan Quran dan hadis. Titik nggak? Bukan kata nasab ulama bukan. Ini ruh nih. Kalau tawasul mendekati kepada Allah boleh melalui jalur tarekat. Tapi kalau sudah esensi nggak boleh. Duduk ya, aturannya gitu. Makanya menjelaskan dulu. Ini masih part 1 dikit lagi ya. Hubungan ruh dengan jasad. Hubungannya nih. Dia kan ada di badan. Gimana sih hubungannya? Kita bahas dulu dengan ilmu filsafat. Nah, ya. Karena ada jurusan filsafat di sini kan. Ada jurusan dakwah ya. Ada jurusan akidah, benar nggak, usuluddin ya gitu. Walaupun kita nggak akademisi, tapi itu perlu. Ya. Filsafat, filsuf Islamnya ya, bukan umumnya ya. Siapa jagernya? Al-Farabi. Membahas lu melalui ilmu filsafat, jagonya Al-Farabi. Dua aja tuh, yang kedua baru Al-Ghazali. Al-Farabi dulu ya. Perkara ruh ini hubungannya dengan jasad. Mengatakan gini, jiwa atau ruh merupakan bentuk bagi jasad. Jiwa dan ruh merupakan bentuk bagi jasad di satu pihak. Itu yang disebut jauhar rohani. Di lain pihak, ruh selalu bekerja melalui jasad. Ruh tidak akan bisa bekerja kalau tidak ada badan. Itu disebut jauhar ruhani. Supaya jangan bingung nih. Ini filsafat nih. Membentuk sasarannya kepada ruh. Jasad itu membentuk sasarannya selalu kepada ruh. Ingat itu. Bukan keluar. Ruh atau jiwa tidak akan ada jika jasad tidak bersedia menerimanya. Duduk. Ada perjanjiannya. Itu kata Al-Farabi. Pada disiplin ilmu filsafat. Dalam hal cara kerja ruh atau jiwa ini, Al-Ghazali membaginya ke dalam dua pengertian. Pertama, dalam arti material, itu disebut ruh hewani. Yang kedua, dalam arti imaterial, itu disebut ruh insani. Itu cara kerjanya. Itu Al-Ghazali yang memberi rahasianya. Arti pertama adalah
organ jasad yang bekerja sebagai daya penggerak maupun daya yang mengetahui. Itu diwakili ruh hewani. Arti kedua Al-Ghazali, jiwa adalah nafs natika, yaitu ya. Dalam arti pertama, organ jasadnya sudah bergerak dan mengetahui. Dalam arti kedua, itu nafs natika dengan daya praktek dan teori berpikir. Jadi hubungan kedua macam jiwa ini atau ruh ini dapat diketahui dengan pada manusia ilham, bukan wahyu, ilham. Yaitu ilmu apa ilham itu? Ilmu namanya mukasyafah. Orang yang dibukakan dengan Allah, ya, yang merupakan pembuka tabir hakikat hubungan keduanya antara jasad dan ruh. Jadi jiwa sebagai jauhar rohani berasal dari alam ilahi, alam malakut. Ruh itu asalnya alam malakut, sedangkan jasad berasal dari alam khalq, kejadian, tanah, dunia. Namun yang jelas kata Al-Ghazali, jasad bukan tempat ruh. Itu kata Al-Ghazali, jasad bukan tempat ruh, karena tidak mendiami tempat tertentu. Itu aja dulu ya. Nah, jadi jasad hanyalah merupakan alat ruh supaya ruh bisa bekerja. Nah pertanyaannya, jati diri antum apa? Ruhaninya, bukan jasadnya. Betul kan? Karena itu ruh mendatangi jasad. Coba dari unsur kejadian. Apakah jasad mendatangi ruh? Tidak. Ruh yang ditiupkan ke jasad. Jadi jati diri kita adalah kegoiban rohani. Sebagai substansi yang juga diperlukan oleh jasad. Memang diperlukan. Karena tanpa ruh nggak bisa apa-apa kita. Karena itu ruh masih menurut Al-Ghazali ini mengatur bertasaruf. Ruh itu yang bertindak pada jasad. Sebagaimana halnya raja dengan kerajaannya. Ruh itu rajanya. Jasad itu tempat atau kerajaannya. Jadi keperluan jiwa terhadap badan dapat diumpamakan, atau ruh tadi, jiwa itu bahasanya diumpamakan perlunya bekal bagi musafir. Kita yang musafir. Seseorang tidak akan sampai kepada Rabb, kepada Tuhan, kepada tujuan kalau ruh tidak mendiaminya. Bekalnya kan itu. Ya. Kalau ruh tidak mendiami jasadnya selama di dunia. Jadi tingkat yang lebih rendah harus dilalui untuk sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Karena itu Al-Ghazali berkesimpulan bahwa hubungan ruh dengan jasad merupakan hubungan yang saling mempengaruhi. Tanpa jasad ruh nggak bisa bekerja. Ya, saling mempengaruhi. Disinilah Al-Ghazali mengemukakan hubungan dari segi maknawi, karena wujud hubungan itu tidak begitu jelas. Lagi pula ajaran Islam tidak membagi manusia dalam kenyataan hidupnya pada aspek jasad, akal atau ruh, tetapi merupakan suatu kerangka yang saling membutuhkan, mengikat. Itu yang dinamakan manusia. Ya, jadi yang namanya manusia ada hubungan dan saling membutuhkan antara ruh dan jasad. Dikit lagi, antum kuatkan yang tadi. Ini lebih detail dalam ilmu batin ruhani sufi. Dikit lagi nih ya. Ini pendek aja karena udah ada dasar. Itu disampaikan turun temurun kepada dairi keturunan manusia dari Adam, Ibrahim, ya, Rasulullah, wali kita. Itu batin, itu ruhani. Terdapat 9 jenis ruh. Berapa? Al-Ghazali menjabarkan 3, 9. Perhatikan. Ya. Jadi ada ruh di dalam ruh. Ada makomat di dalam ruh. Ya, macam apa tuh? Ada ruh di dalam ruh. Kan bingung tuh. Itu makomat. Masing-masing ruh mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Ini yang perlu diketahui. Jadi ke-9 macam ruh yang ada pada manusia itu ada sebagai berikut. 1. Silakan catat.
Nah, ini ada bukunya. Ruh Idafi. Tuh paling tinggi. Ruh Idafi. Istilah imamnya bisa disebut ruh ilafi. Itu disebut qafinya. Ia adalah ruh yang sangat utama bagi manusia. Ruh idafi disebut juga jauhar awal, sifatnya sangat suci. Kejadian awal yang sifatnya suci. Karena roh inilah maka manusia dapat hidup. Bila roh tersebut keluar dari raga, maka manusia yang bersangkutan mati. Ruh ini sering disebut nyawa. Ruh idafi itu namanya nyawa. Ya, nyawa itu bahasa umum. Ruh idafi merupakan ruh sumber dari ruh-ruh lainnya. Itu akan turut serta jika ruh ini ada. Yang lainnya akan bekerja, itu yang ke-8. Kalau salah satu ruh lain keluar dari raganya, maka ruh idafi tetap akan tinggal di dalam jasad. Jadi yang dicabut ruh itu, ruh idafi. Ada ruh juga yang meninggal tuh. Kadang-kadang orang mayat ini gerak-gerak. Bisa jadi sedikit ruh hewaninya belum tuntas. Duduk gak? Contoh, kalau antum motong misalnya cacing. Potong aja ekor apa tuh? Cecak. Tak ekornya. Gerak masih gak? Nah itu. Ada ruh geraknya. Duduk gak? Kayak gitu. Hati-hati. Ya. Detail banget nih. Ini gak detail, ini sedikit. Kalau sudah mengejar namanya siapa? Itu yang nggak boleh. Ya. Kalau salah satu ruh keluar dari raga, maka ruh idafi tetap masih ada. Kalau di manusia bisa mati suri. Kalau masih bernapas, berarti ruh idafinya masih ada. Dan manusia itu tetap hidup. Bagi mereka yang sudah sampai pada iradatullah, idafinya diambil, maka innalillahi, iradatullah. Itu dia. Maka disebut ruh idafi. Atau disinilah letak pemahaman kebatinan kita sudah agak mumpuni atau tinggi. Ya. Tentu akan mampu menjumpai melihat ruh ini dengan penglihatannya bagi orang waskita. Dan wujudnya ruh idafi ini benar nih. Kembaran antum, kayak antum melihat di kaca. Ya. Perbedaannya terang banget gitu aja. Transparan. Bagi waskita yang sudah mengalami ke arah sana dalam mukasyafah. Ya, makanya kalau diam gini, aduh, ada yang terang banget nih. Kok kayak bentuk kita? Itu ruh idafi. Duduk ya. Nah, baik rupa, suara, segalanya hampir mendekati sama. Bagai berdiri di depan cermin. Walaupun ruh yang lain juga demikian, tetapi ada perbedaannya dengan ruh yang satu ini. Karena tampaknya lebih dominan di ruh idafi ini. Keterangannya lebih bagus. Cahayanya lebih menyenangkan. Secara lumrah ruh idafi berupa yang disebut sering nur. Terang benderang, rasanya sejuk, bukan dingin. Sampai ya? Rasanya sejuk, bukan dingin di badan. Ya, itu ruh idafi. Tentu saja kita dapat menjumpainya bila mencapai tingkatan, kalau ini Ibnu Arabi nyebutnya insan kamil. Insannya sudah mendekati sempurna, bisa melihat ruh itu. Nah, kedua, nah ini baru anaknya, pecahannya. Ruh Rabbani. Ruh yang dikuasai, diperintah oleh ruh idafi, di bawah tuh, di bawah ruh idafi. Umumnya ruh ini ada dalam cahaya yang sifatnya kuning, agak kuning. Dia sifatnya diam, tidak bergerak. Kalau antum bisa berhasil menjumpainya dalam amalan tertentu, maka kita tidak mempunyai kehendak apa-apa. Karena sifatnya doi. Hati pun kalau nggak ada kehendak apa-apa menjadi tenang. Duduk. Ya. Tubuh tak merasakan apa-apa. Tenang aja. Nah, ini John nyaman. Berarti John nyamannya cuma Cogo Rabbaninya kok. Ya, itu natural aja tuh. Ini baca kejiwaan dalam terapi.
Yang ketiga ruh rohani. Pertama ruh idofi, kedua ruh rabani, ketiga ruh rohani. Ruh ini dikuasai oleh ruh idofi juga karena dia penggawanya. Adanya ruh rohani, maka manusia memiliki kehendak dua rupa. Kadang suka sesuatu, tetapi di lain waktu ia berubah bisa tidak menyukainya. Ini ada doanya, ya Allah yang bisa membolak-balik hati. Itu dia arahnya ke ruh situ kerjanya. Rabbani, rohani, bukan rabbani. Bisa baik, tahu-tahu besok bisa buruk. Roh inilah yang menepati 4 jenis nafsu yang diterangkan di Al-Quran. Lawamah, aulamah, amarah, supiyah, mutmainah. Nah, itu dia berada di ruh rohani. Kalau manusia ditinggalkan oleh rohani ini tetap hidup, maka manusia itu tidak mempunyai nafsu lagi. Jadi sufi. Jadi kalau tanya orang jomblo terus nggak mau kawin-kawin, tidak suka jo padusi, roh rohaninya dominan. Roh rohaninya dominan, ya. Ada baiknya, ada juga tidak baiknya. Maka furqan. Paham ya? Siapa yang naik roh rohaninya sekarang? Gitu. Jangan dilarikan ke fisik, itu roh itu yang bermasalah. Jangan ke fisik dulu. Oh, fisik itu urusan kedua. Karena bukan jati diri. Maka manusia tidak punya nafsu lagi. Ini sering dominan kepada orang-orang yang sudah di atas 60 tahun. Ya. Jadi semua nafsu manusia itu lawannya, kalau bagus rohaninya itu semua nafsu jelek bisa dikendalikan termasuk korin. Jadi bukan ruh idofi, ada tugasnya, ada amalannya. Ya. Jadi ruh ini ya, kalau antum kasyaf, ya, ruh rohani ini, sebelum antum bisa menjumpainya, berjalan dulu. Kalau antum menutup mata dengan zikir tingkat tinggi, akan terlihat cahaya banyak kayak kunang-kunang, itu berarti ruh rohani. Setelah cahaya itu hilang, yang keduanya barulah muncul roh rohani. Antum sendiri yang tahu. Itu disebut aura. Itu yang namanya aura. Aura itu diketahui nanti dominan. Aura antum coklat, biru, kuning. Itu sumbernya dari ilmu kebatinan. Paham? Tapi sifatnya ada sandaran dan korelasi di Quran. Ilmunya diri. Sedikit tuh baru. 4. Ruh nurani. Semua ada ini. Di kita ada. Ruh ini di bawah pengaruh ruh lainnya termasuk ruh idofi. Ruh nurani mempunyai pembawaan yang sifatnya terang. Karena adanya ruh ini menjadi terang, jadi manusia yang bersangkutan jadi terang hatinya. Pencerah tuh enggak? Pembawa obor. Ya. Kalau ruh nurani meninggalkan tubuh, maka orang tersebut hatinya menjadi gelap. Julumat, Quran menyebutnya. Pikirannya akhirnya berkecamuk. Jadi yang galau itu ruh nuraninya kalam. Ruh nurani ini hanya menguasai satu nafsu. Itu yang disebut di Quran menyebutnya nafsu mutmainnah saja. Ya. Kelima, keenam, ketujuh di part 2. Silakan yang bertanya.